warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fia Azhara Rahmadita, NPM 2341111. Saya dari kelas manajemen 23C. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang critical review. Pembahasan yang pertama yaitu definisi tentang critical review atau tinjauan kritis. Jadi, critical review adalah rangkuman dan evaluasi ide dan informasi dalam sebuah artikel. Ini mengungkapkan sudut pandang penulis berdasarkan apa yang telah diketahui tentang subjek tersebut dan apa yang diperoleh dari teks terkait. Mengkaji secara kritis berarti berpikir secara cermat dan jernih serta mempertimbangkan baik kelebihan maupun kekurangan materi yang dikaji. Pembahasan yang kedua yaitu ada dua keterampilan yang digunakan ketika diminta menulis ulasan. Yang pertama, mencari informasi, membuat literaturnya menjadi lebih efisien. Yang kedua, meninjau secara efektif. Dengan ini mempertanyakan peradangan dalam teks dan menunggu evaluasi atas penilaian itu. Pembahasan selanjutnya yaitu memulai critical review atau tinjauan kritis. Untuk dapat melakukan tinjauan kritis, kita harus membiasakan berpikir kritis. Dengan bersyukur secara kritis berarti bekerja mengendalikan proses berpikir secara sadar. Seperti ketika kita ingin mendapatkan teman baru, barulah kita memutuskan apakah kita menyukai orang tersebut atau tidak. Selanjutnya, proses berpikir kritis terdiri dari beberapa stadion, yaitu mengevaluasi, membuat penilaian, meringkaskan, menganalisa, gali informasi tersirat, mensintesis, menghubungkan apa yang telah dirangkum dan dianalisis dengan pengetahuan dan pengalaman kita. Nah, selanjutnya ada beberapa pertanyaan untuk ditanyakan ketika mulai menulis ulasan kritis. Yang pertama, apa yang utama sedang dalam pembahasan tinjauan? Yang kedua, dari mana data dan bukti penulis berasal? Yang ketiga, apa saja inrun utama yang diangkat penulis? Yang keempat, apa saja interpretasi utama yang dilakukan pengarang terhadap teks inmon yang diangkat. Yang kelima, apakah teksnya seimbang, adil, atau bias? Lalu selanjutnya beberapa baik. Semua ini berhubungan dengan literatur lain mengenai topik tersebut. Nah, selanjutnya ini ada isi tinjauan kritis. Diawali dengan kalimat pembuka yang menyebutkan penulis, judul, dan memberikan penjelasan singkat tentang topik teks. Ringkasan, memberikan ringkasan poin-poin utama, artikel, dan beberapa contoh. Yang kedua, tubuh utama, membahas dan mengevaluasi kekuatan, kelemahan, dan fitur penting. Menyimpulkan ulasan dengan menyatakan kembali pendapat keseluruhan teks. Referensi, daftar referensi harus dicantumkan di bagian akhir jika sumber lain telah digunakan. Selanjutnya, critical review atau tinjauan kritis memiliki beberapa tujuan, seperti yang pertama, evaluasi. Mereka menilai kekuatan dan kelemahan suatu karya, membantu orang lain mengukur kualitas dan relevansinya. Yang kedua, wawasan. Memberikan wawasan tentang pokok bahasan, menawarkan pemahaman dan perspektif yang lebih dalam kepada pembaca. Yang ketiga, masukan. Mereka memberi masukan yang membangun kepada pencipta, membantu mereka meningkatkan karyanya. Yang keempat, diskusi. Mereka merangsang wacana intelektual dengan menghadirkan sudut pandang dan interpretasi yang berbeda. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan.
Mereka membantu pembaca dalam membuat keputusan seperti apakah akan terlibat dengan buku, film, atau produk tertentu.